As the trees are green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Hai teman kumparan, balik lagi hari ini bersama gue Listra Theophilus. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama seseorang yang spesial banget. Kalau kalian tahu, barusan aja tuh di Jerman abis ada acara The Voice of Germany. Dan salah satu finalisnya adalah WNI warga negara Indonesia. Pasti kalian udah tahu kan siapa dia, Doni Wiranda. Nah, hari ini kita berkesempatan buat ngobrol bareng sama Doni Wiranda. Jadi langsung aja kita sapa. Hai Mas Doni. Halo, selamat sore Mbak Listra. Sekarang di Jerman jam berapa nih, Mas? Sekarang jam 11 siang. Oh, jam 11 siang ya. Kita berarti beda. Beda 6 jam. Beda 6 jam. Kalau Hari winter ini, beda 6 jam, kalau summer beda 5 jam. oke. Apa kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, nah setelah lu masuk nih menjadi salah satu finalis di The Voice of Germany, boleh nggak dideskripsikan dalam 3 kata perasaannya itu gimana? Nggak nyangka banget. Nggak nyangka banget. Ya 3 kata kan, nggak nyangka banget. Karena gimana ya? Yang mendaftar juga banyak, lebih dari 30.000 orang. Itu aku dapat infonya dari panitianya itu waktu itu nanya. Dari 30.000 orang itu diambil sampai pre-casting itu 1.000. Terus dari pre-casting pertama, pre-casting kedua dikerucutan jadi 150 orang di tahap blind audition. Dan itu aduh gokil. Nggak nyangka banget karena deg-degannya. ya, terus di Indonesia juga beberapa kali ikut kan. Dan susah juga di Indonesia. Cuman yang ini iseng-isengan aja coba. Karena waktu itu istri ngelihat iklan di TV. Oh, ini ada lagi The Voice tahun ini. Aku kira nggak ada kan karena corona kan waktu itu kan. Terus lah coba-coba aja lah. Jadi aku audisi, masukin video audisi lewat video. Terus dari audisi lewat video itu aku dipanggil ke Berlin buat precaster itu selang sebulan 2 bulan. 2 kali precasting, bolak-balik Cologne Berlin, masuk tahap blind audition kayak gitu. Nah, Mas Doni sendiri kan udah selama 2 tahun ya berada di Jerman. Kalau untuk berkarir, lebih pilih di Indonesia atau di Jerman? Susah, pertanyaan yang sulit ya karena Agak sedikit menjebak ini pertanyaannya. ya saya juga udah 2 tahun nggak pulang Indonesia, jadi yang jelas udah kangen. Nggak tahu jawaban saya bakalan objektif gara-gara pengen berkarir di sini atau emang gara-gara kangen Indonesia. Pengennya sih di dua-duanya ya. Kemarin. Pengennya bolak-balik ya Mas ya? Ya, pengennya kalau pas winter pengen pulang ke Indonesia, kalau pas summer pulang ke sini. Oh, karena di sana Kalau di dingin sini, kalau lagi winter. ya Di ini Indonesia lagi dingin hangat. banget. Iya, Lagi iya. dingin banget di luar sekarang 5 derajat, 6 derajat. Oh wow, udah semi-semi. Tapi itu belum dingin ya. Kalau di Januari Februari itu bisa -5, -7. Kalau sekarang Mas Doni udah dapat label rekaman belum, Mas? Label belum, cuman ada beberapa produser yang udah ngontak. Terus sekarang tinggal proses bikin lirik bareng. Musiknya udah ada, cuman ya masih nunggu aja. Itu produser dari Jerman kah atau dari Indonesia? Jadi ya warga negara Amerika, cuman udah lama pindah ke Jerman. Terus untuk persiapan single atau album ada nggak, Mas? Single dulu kayaknya karena masih dalam apa namanya tadi yang seperti yang aku bilang tadi, masih lagu itu masih dimasak. Jadi itu bakalan keluar insya Allah ya tahun depan pertengahan mungkin atau April Maret sekitaran waktu itu. Nah, kalau gitu
Ini kan dari cara bernyanyinya, dari apa ya, vibes-nya banyak banget orang yang menyanding-nyandingkan dengan Sandi Sandoro. Kalau buat Mas Doni sendiri gimana? Setuju nggak kalau misalnya Mas Doni ini disandingkan atau disebut sebagai next Sandi Sandoro? Buat aku salah satu penyanyi yang menginfluence aku dalam bermusik itu Mas Sandi. Jadi ya termasuk ya I'm honored, tapi jelas beda. Maksudnya dalam artian the way he sings, the way I sing, it seems similar, but tapi beda dah. Sandi, Doni. Tapi untuk disandingkan dengan Mas Sandi ya saya merasa terhormat. Udah berapa lama sih Mas Doni menekuni bidang sebagai seorang singer? Saya kuliah dari awal kuliah saya sudah mulai menyanyi, berarti itu udah dari tahun lama ya. Saya kuliah 2009. Sekarang 2022, lama juga ya. 11 tahun. 13 berarti. Oke, awalnya gimana sampai bisa tertarik terus jadi keterusan berprofesi sebagai Waktu itu awalnya cuman biasa ya, waktu kuliah kan nyanyi-nyanyi di acara kuliah, di acara fakultas lain, terus dari fakultas lain pindah ke Uni, terus ada tawaran wedding juga ya. Dari situ aku mikir, wah enak juga, dari nyanyi bisa dapat duit cepet juga, mudah-mudahan sejam 2 jam gitu kan nyanyi kalau wedding kalau gitu kan. Terus udahlah, I decided to be a singer. itu Dari kecil sih sebenarnya pengen jadi penyanyi, cuman waktu itu kan orang tua bilang harus sekolah, terus ya tau lah sendiri orang tua kalau di Indonesia the way they think is always like working is like from 8 to 5, you know. Kayak dianggap mengambil profesi, memilih profesi sebagai seorang penyanyi itu biasa dianggap orang banyak tidak menjanjikan ya Mas ya. Iya ya. Padahal apapun itu akan menjanjikan kalau kita ngelakuinnya tulus dan kerja keras dan pokoknya ikhlas dalam bentuk apapun. Nah, biasanya kan kalau misalnya udah punya ketertarikan di bidang tarik suara itu udah kelihatan nih bakat-bakatnya dari kecil. Mungkin dulu kecil Mas Doni nih suka nyanyi di acara-acara keluarga atau gimana nih Mas? Dulu ibuku kan dulu sering suka nyetel lagu-lagu dangdut ya. Justru malah aku di awal tahun 94, 95 gitu. Wah, terinfluence-nya lagu-lagu dangdut di telinga karena mamaku sering muter lagu-lagunya Rhoma Irama, Vita Mala. Dari situ aku kok kayaknya enak ya. Seru. Terus dari SD SMP ngedengerin lagu-lagu Sheila on Seven. Oh, dulu suka Sheila on Seven juga? Ya dulu. Jadi awal Sheila on Seven, terus masuk SMP SMA sempat juga SMP sempat juga dengerin lagu-lagu dari J-Rocks. J-Rocks ya. Jadi perjalanan musik aku bermetamorfose. Berubah ya Mas ya? Ya. Terus masuk SMA. Nah, SMA masih lagu-lagu pop Indonesia, Inggris gitu. Pas masuk kuliah, temanku yang di sekolah musik ngasih lagu blues dari B.B. King waktu itu, masih ingat aku awal kuliah. Duh, kok ini belum pernah aku dengar nih seperti genre ini. Pas aku ulik-ulik lagi, wah ternyata di sini. Jadi aku sukanya ke musik blues jazz kayak gitu. Nah, akhirnya kan kemudian sampai pindah ke Jerman dan memutuskan untuk ikut audisi The Voice of Germany. Sebelum ikut audisi terus lolos jadi salah satu finalisnya, kesibukannya Mas Doni di Jerman tuh apa sih sebenarnya? Yang bikin jadi pindah ke Jerman itu kira-kira apa? Yang bikin pindah ke Jerman ya istri. Karena dia juga warga negara Jerman. Oke. Terus sebelum pindah ke pindah ke Jerman, kita udah menentukan coba dulu deh di Jerman. Kalau misalkan emang it's not working, dan pindah ke Indonesia, ke Bali kayak gitu. Kebetulan
tahun pertama gara-gara pandemi susah sekali. Jadi waktu itu juga nge-gigs jarang dan akhirnya saya pada waktu tahun itu memutuskan buat kembali lagi belajar bahasa Jerman supaya bisa jadi kerja konvensional lagi di sini. Tapi di saat aku melamar kerja untuk kerja konvensional, aku malah keterima lagi di The Voice. Jadi universe is like making how do you say it? Sorry, bahasa Indonesia aku jadi agak the way gitu ya. Kayak answer what you really looking for. Before you've done something wrong in your work life, just go back to the music life. Okay. Jadi kayak emang the answer of your question, all the question that you have all this time is music. Ya. Padahal aku udah bukan give up ya, cuman accept the reality that it's not that easy to work as a singer in the pandemic time. And then when I tried to accept it fully, the way to music is just way bigger than the way to the work itself. Jadi sebelum audisi blind audition itu, saya udah ngasih 4 lagu ke tim produksinya. Terus dari mereka yang menentukan sebenarnya ada beberapa lagu. Nah, dari beberapa lagu itu mereka menentukan hanya potensi atau warna kamu cocoknya di lagu yang ini. Dan What a Wonderful World juga buat aku udah kayak lagu keseharian dalam artian I'm used to that. And it's a good sign also to sing one of the favorite song of mine in front of the TV. So What a Wonderful World itu represents my love in music. Sebenarnya ada waktu itu as I said before that I sent video for the audition, but this video is supposed not to be sent for the Voice of Germany, tapi untuk audisi lainnya. Okay. Jadi waktu itu ada audisi di Jerman tuh, di daerah saya tinggal di NRW itu ada audisi pencari opening act untuk artis yang mau doing concert. Okay. Nah, video ini aku malah nggak keterima di audisi yang untuk opening act ini, tapi malah keterima di yang audisi The Voice of Germany. So jadi dari awal udah nothing tulus, dalam artian lulus ya ayo, nggak lulus ya udah nggak apa-apa. Emang ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Tidak direncanakan ya Mas ya? Apa? Tidak direncanakan untuk tidak direncanakannya untuk hal yang lain, malah keterima di The Voice of Germany. Istri saya, dia yang ngingetin saya ketika saya kayaknya nggak di musik deh. No, you have to try more, you have to try harder. Dan saya sadar kalau misalkan kalau emang benar-benar pengen kalau emang benar-benar mencintai pekerjaan ini dan harus give 100% total in the job that you really love, then I said okay, then you're right. Then that's why I keep in singing, keep in getting gigs because you love what you do. Itu makanya jadi kayak ya. Intinya kalau emang cinta pekerjaan ya jangan mudah menyerah dengan pekerjaannya itu. Jadi sepenuh hati gitu ya. Yeah, because at this time I realized that life is not always fair to us. Sure. Hidup itu nggak fair dan kita nggak boleh nyalain hidup, kita hanya boleh nyalain diri sendiri, bisa kerja keras atau enggak gitu. Kira-kira apa sih yang paling dirindukan dari Indonesia, Mas? Orang tua, yang jelas orang tua. Orang tua Mas Doni sekarang tinggalnya di mana? Dia tinggal di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Oke. Ya. Aku pengen minta Mas Doni menyanyikan sedikit lagu buat teman kumparan. Kira-kira mau nyanyi lagu apa nih? Ada mau coba lagu dari Joe Cocker. Okay. Joe Cocker judulnya You Are So Beautiful. You are
so beautiful. To me, you are so beautiful. To me, can't you see? You're everything I hope for. You're everything that I need. You are so beautiful to me. You are so beautiful. Keren banget, aku sampai meleleh, udah lama gak dinyanyiin orang soalnya. Udah gak pernah dinyanyiin siapa-siapa. Denger agak-agak Thank you. penting langsung. Terima kasih Terima banyak kasih. Mas Doni. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Doni buat waktunya, buat sharing-sharingnya. Semoga sukses selalu ke depannya. Amin, amin ya Allah. Channelnya juga sukses. Dan aku doakan bisa segera kembali ke Indonesia, bisa Amin, kembali amin, ketemu orang terima tuanya, kasih, amin. makan sayur asem. Ya, benar-benar. Makasih. Semoga kita bisa ketemu lagi ya, siapa tahu Ya. waktu di Indonesia nanti Mas Doni juga bisa main ke Kumparan. Siap. Terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa Thank lagi you. Mas. Dadah, assalamualaikum. Nah, itu dia tadi ngobrol seru bareng Mas Doni Wiranda. Semoga obrolan tadi bisa jadi inspirasi baru ya buat teman Kumparan semua. Oke, gue Listra Theophilus, undur pamit. Sampai jumpa. Bye.